Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, yaitu di Minggu Kantate tanggal 10 Mei tahun 2020. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 ayat 2 tambah 4. Kasih
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Kantate hari ini yang tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 31 dimulai dari ayat 14 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri di kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat pergantian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan yang menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dari banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka dengan perjanjianku yang diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 tambah 6.
Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 255 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan akan firman-Nya itu. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan 4. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mengikuti doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan kepada kami, yang telah melalui 7 hari yang kami lalui pada 1 minggu ini Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih dan karunia Bapa. Kau yang memelihara kami dan mempertemukan kami pada hari ini untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Bapa yang surga, kami mengetahui bahwa itu adalah
semua rencana dan kehendak-Mu Bapa. Bapa yang surga, Kau berkati kami satu persatu hati kami Bapa, untuk tetap fokus dalam ibadah kami pada hari ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun kondisi kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya berkati keluarga kami satu persatu Bapa, untuk mengikuti ini sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Demikian juga Bapa, kondisi yang kami hadapi pada saat ini, di mana kondisi penyakit corona Bapak yang sedang kami hadapi pada saat ini. Bapa yang surga, kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan izin untuk kejadian ini Bapa, dan kami yakin dan percaya Engkau juga dapat memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan daripada COVID-19 ini Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa dengan kasih karunia-Mu, khususnya untuk tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan rumah sakit yang memberikan untuk dengan segala upaya dan tenaga mereka untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini Bapak. Kau berkati mereka, Kau berikan kekuatan yang lebih lagi Bapak untuk mereka, untuk melayani khususnya orang-orang yang terkena virus COVID ini Bapak. Bapak yang surga, Kau berkati juga apa yang diperlukan, baik tenaga medis ataupun rumah sakit untuk segala permasalahan dalam COVID-19 ini. Demikian juga Bapak, kami mohon ke dalam tangan Bapak. Dengan kondisi ini kami memohon ke hadapan hadirat Bapak. Begitu banyak perguncangan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik dalam kehidupan pekerjaan maupun dalam kehidupan perekonomian kami Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapak. Engkau yang telah memberikan izin dalam segala ini, kejadian ini Bapak. Demikian juga Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada kami untuk menyelesaikan segala permasalahan ini, baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi ataupun dalam masalah ekonomi Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapak, baik dari Bapak Presiden sampai pimpinan yang terendah Bapak RT, RW dan kepala desa, semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bimbing mereka, berikan hikmat yang bijaksana mereka untuk memberikan jalan keluar kepada kami warga negara Indonesia ini Bapak, untuk melalui masalah COVID ini dengan benar-benar sesuai dengan kehendak Bapak. Kau berkati semuanya para pimpinan kami. Kau berkati juga terlebih lagi orang-orang yang mampu untuk memberikan, untuk membantu khususnya dalam masalah perekonomian atau kehidupan rakyat Indonesia yang semakin terpuruk ini Bapak. Kau berkati mereka untuk memberikan yang terbaik, untuk menanggung penderitaan dari orang-orang yang membutuhkan Bapak. Kami menyerahkan kepada orang-orang yang percaya di seluruh negeri Indonesia ini, terlebih lagi Bapak untuk jemaat GKPI Resort Khusus Cimahi Bapak, untuk mereka juga dapat melihat baik saudara, tetangga ataupun yang di sekitarnya yang mereka membutuhkan Bapak. Kiranya mereka dapat diberikan hati yang terbuka untuk memberi sedikit yang mereka punyai Bapak, untuk kelangsungan saudara-saudari khususnya warga negara Indonesia ini Bapak. Bapak yang surga, kami juga berdoa hanya dengan kasih karunia Bapak kami dapat melalui ini semuanya Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudari kami, khususnya untuk jemaat GKPI Resort Khusus Cimahi ini Bapak, khususnya kaum lansia, di mana masa tua mereka Bapak kami menyerahkan ke dalam tangan Bapak. Terlebih lagi dalam kondisi saat ini sangat rawan sekali Bapak COVID-19 untuk orang-orang yang lansia atau orang yang pada para tua-tua Bapak, ada kami Bapak untuk mendapatkan sakit penyakit ini Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapak. Jika mereka makanan yang mereka konsumsi ataupun apapun yang mereka konsumsi untuk kesehatannya, kami serahkan ke dalam tangan Bapak untuk mencegah COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh mereka Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Bapak untuk orang tua kami, khususnya para lansia. Demikian juga untuk jemaat kami Bapak
GKP Rosotus Cima ini dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitnya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya jemaat GKP Rosotus Cimahi ini yang dalam keadaan sakit. Kau berikan obat yang terbaik, Kau berikan makanan yang terbaik untuk kesembuhan dari sakit penyakit mereka ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan khususnya jemaat GKP Rosotus Cimahi ini Bapa, dalam masa-masa yang sulit ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat yang bijaksana Bapa untuk mengatur segala kehidupan mereka, untuk mencari jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan dan kasih karunia Bapa. Kau berkati agar jemaat GKP Rosotus Cimahi ini Bapa dapat melalui semuanya dengan baik dan tidak kurang sesuatu apapun. Demikian juga Bapa, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan dan kasih karunia Bapa. Kiranya Kau berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Bapa, agar kami dapat layak hidup, khususnya pada saat penderitaan atau kesulitan ini. Kami dapat bersaksi kepada orang-orang bahwa kami adalah pengikut-Mu dan Yesus Kristus adalah keselamatan daripada kami. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk pelayanan Bapa, baik dalam pelayanan dari pendeta maupun pelayanan dan segala kegiatan kami pada saat ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Walaupun dalam kondisi ini kiranya Bapa firman-Mu dapat disampaikan, walaupun dalam kondisi COVID ini Bapa, walaupun kami harus terpisah dalam kegiatan ibadah, tapi kami mau serahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan Bapa. Berkati kami, khususnya yang sebentar lagi akan mendengarkan firman Bapa. Kiranya firman ini menguatkan hati kami, agar kami tetap bersandar kepada Engkau, setia terhadap Engkau, dan melekat hati kami terhadap Engkau Bapa. Terpujilah nama Bapa yang memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menikmati firman Tuhan pada minggu ini kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa
menyertai hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan sejenak Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Kantate, dari kitab Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, minggu ini Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebenarnya situasi pada saat ini memang mengajak kita bersukacita. Namun karena situasi kita sedemikian rupa, terkadang terhambat rasa sukacita kita itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang menarik. Menarik karena kitab ini mengutarakan pemikiran serta kesusastraan apokaliptik. Dalam kitab Wahyu diperlihatkan adanya berbagai macam bentuk penglihatan, terutama menyangkut situasi akhir zaman. Pada zaman akhir ini, kuasa-kuasa jahat akan menindas umat yang setia pada ajaran Kristus. Tetapi pada akhirnya, kejahatan itu akan dihancurkan dan umat yang beriman akan diselamatkan. Kristus menang melawan kejahatan dan membebaskan semua umat beriman. Yohaneslah yang menulis kitab Wahyu ini. Ia sedang berada di Pulau Patmos. Keberadaannya di Pulau Patmos adalah sebagai orang buangan karena firman Allah dan kesaksiannya tentang Kristus. Namun dari pulau pembuangan ini pula, Yohanes menyapa pendengarnya sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Kristus. Melalui sapaan ini, Yohanes hendak menguatkan orang-orang percaya yang sedang berada dalam kesusahan, dan ia juga memberikan pengharapan akan suatu kerajaan yang dinantikan. Orang-orang percaya memang sedang mengalami pergumulan iman. Pemerintahan Kaisar Romawi mengharuskan rakyat menyembah dewa. Kemudian hari, Kaisar memperlakukan pemujaan terhadap Kaisar itu sendiri.
Lebih dahsyat lagi, pada masa pemerintahan Domitian, Kaisar dengan giat melaksanakan pendewaan atas dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai Allah. Siapa saja yang tidak menyembah Kaisar itu akan dinyatakan sebagai penghujat Allah, serta dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Mereka yang menentang penyembahan terhadap dewa dan kaisar akan ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu tentu saja tidak mau menyembah dewa dan kaisar. Hal itu membuat mereka mengalami tekanan dari pembesar pemerintah. Namun orang-orang percaya tidak goyah atas ancaman itu. Dengan indah sekali Yohanes menggambarkan keyakinan orang percaya itu. Kita lihat dalam bacaan kita tadi pada ayat 4b dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka begitu kokoh mempertahankan imannya kepada Kristus. Akibatnya memang banyak orang Kristen yang menjadi martir. Dalam sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat, banyak diceritakan tentang penderitaan orang-orang Kristen pada zaman itu. Yang pertama, pada suatu hari terjadi kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di kota Roma. Lalu muncul isu bahwa yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Spontan saja orang-orang Kristen ditangkap, dipukuli, dan dihukum. Yang kedua, pada waktu yang lain, kebencian kepada orang Kristen cukup dengan satu pertanyaan. Apakah engkau orang Kristen? Jika orang itu mengatakan iya, maka ia akan dihukum mati. Yang ketiga, ada sebuah kematian, tetapi ada yang menarik dalam kematian ini. Seorang hamba Tuhan bernama Ignatius, ia dijatuhi hukuman dengan cara diberikan kepada singa untuk dimakan. Sebelum dihukum, Ignatius sempat menulis surat kepada jemaat-jemaat yang isinya demikian. Saya menuliskan kepada semua jemaat dan memesankan agar semua mengetahui bahwa saya rela mati untuk Tuhan. Biarlah saya dimangsa binatang-binatang buas, karena melaluinya saya dapat mencapai Tuhan. Saya adalah gandum Tuhan. Jika saya digiling oleh gigi binatang-binatang buas, kiranya nyatalah bahwa saya roti yang murni. Lebih baik merangsang binatang-binatang buas itu untuk menjadi kuburanku, agar tidak ada yang tersisa dari tubuhku. Dengan demikian, saat saya tertidur, tanda kutip tertidur maksudnya ini ya, saya tidak menjadi beban bagi siapapun. Saya menjadi murid Kristus yang benar bila dunia tidak melihat tubuhku lagi. Berdoalah kepada Tuhan agar saya melalui semuanya itu. Saudara, surat hamba Tuhan bernama Ignatius ini menggambarkan bagaimana kejamnya penderitaan orang-orang percaya. Kematian bukan lagi menjadi yang menakutkan, sebab ia memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Penulis kitab Wahyu mengimani bahwa penderitaan pasti berakhir. Yohanes menerima wahyu bahwa keselamatan telah tiba, di mana Allah kita akan berkuasa. Pada saat itu, para pendakwa orang-orang percaya akan mendapat hukuman. Mereka akan dilemparkan ke bawah
atau api neraka. Sementara orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan akan bersuka cita di sorga yang kekal itu. Saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus, setiap membaca kitab Wahyu, saya selalu teringat dengan sebuah nyanyian. Nyanyian ini memang dari bahasa daerah, dari buku Ende, yang menggambarkan kehidupan dunia yang penuh penderitaan ini. Barangkali bisa kita lihat buku Ende nomor 520 yang berjudul Partangisan Dohabe. Barangkali bisa kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudara, hidup ini memang penuh derita. Penderitaan manusia nampak dalam kegelisahan, ketakutan, tangis, dan juga sungut-sungut. Tetapi firman Tuhan memberikan harapan baru bagi kita akan adanya langit dan bumi yang baru. Dunia yang penuh derita ini akan lenyap. Namun di tengah-tengah dunia yang penuh derita ini, diuji keimanan kita. Sejauh mana kedalaman iman kita kepada Tuhan? Adakah di saat-saat yang sulit, kita sungguh-sungguh makin mengandalkan Tuhan? Bukankah manusia terlalu memfokuskan diri pada dunia yang jahat ini? Dunia sekarang akan lenyap. Tuhan sedang menuntun kita pada hidup baru. Dan itulah sesungguhnya tujuan hidup orang percaya. Orang-orang beriman tidak boleh dikalahkan dan larut dalam dunia ini. Orang-orang percaya akan beroleh kemenangan dan keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan kita. Karena itu, tetaplah bersuka cita, karena kita memiliki pengharapan keselamatan dari Tuhan. Kita saat ini memang sedang bergumul karena wabah corona. Tetapi sebagai orang percaya, jangan pernah goyah. Ada Tuhan kita yang maha kuasa dan penuh kasih. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Ia menjaga dan melindungi kita. Berharap dan berserahlah kepadanya sampai kita beroleh kemenangan pada keselamatan kekal itu. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia ini derita selalu menyertai kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa
buat kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang mengasihi, menjaga dan melindungi kami. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, seluruh jemaat, bahkan masyarakat. Tuhan kasihi. Berkati juga para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi para ahli medis yang berjuang dalam tugas panggilannya ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita dihantar firman Tuhan dari 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.